Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yajurun nasa ila nuri minaz zulam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, tahiyati ilaikum jami'an. Idza aqumu fi amamikum wa lastu mahirin bi khutbatil ilmiyatil hadithiyah, walakinni azkuru idza lam tadafa'il katsiran wa antahi killan kafar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, meskipun beliau sudah hatinya permisi dengan kita, saya tadi artinya terharu dan tersentuh kembali mengingat kenangan apa yang beliau sampaikan itu adalah benar. Mudah-mudahan apa juga yang saya sarankan kepada beliau semuanya sudah menjadi kenyataan. Bahkan ketika beliau sempat artinya membangun kebunlah namanya artinya ke Syai sana, kembali saya ingatkan ya DKH asing jupe nakehe. Dari situ mulai kembali dia bergegas terus menuju Padang, membuat dan mendaftarkan S3-nya. Kemudian hormat dan takniah kita aturkan kepada Ibu Dekan, Ibu Dr. Hajjah Magdalena Lubis MA, yang alhamdulillah kita lihat suasana Fakultas Dakwah kita ini. Saya sempat melihat dari luar sedikit, artinya kan waktu saya di seberang dari dakwah ini, alhamdulillah artinya penuh, artinya kemajuan. Alhamdulillah seperti inilah kiranya terus, sehingga kita artinya Fakultas Dakwah, nah sebagaimana yang diharapkan oleh rektor kita tadi. Kemudian hormat dan takniah saya aturkan kepada bapak-bapak selaku artinya wakil dekan 1, 2, dan 3. Kemudian Bapak Ibu Kaprodi, semuanya dosen, alumni ataupun yudisium Civitas Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang sama kita cintai. Sebenarnya saya memberikan orasi ilmiah ini kurang persiapan sebenarnya, karena semalam begitu saya berpapasan mengurus LBKD dengan Pak WD1, Pak Dr. ya Anas Kabidi Tonga, ya beliau ya artinya mengharapkan supaya saya memberikan ini artinya ceramah singkat ini. Saya sebenarnya ceramah tidak bisa singkat-singkat gitu ya. Nah kemudian yang kedua, karena memang beliau adalah mora saya, ibu saya adalah Siregar, beliau Ritonga, memang mereka juga ada itu Siregar sama Ritonga kan. Jadi saya pikir ini saya kabulkan sajalah, itulah kira-kira. Nah oleh karena itu utamanya kepada ya saudara-saudara yang barusan artinya yudisium, sudah artinya kira-kira
dilantiklah Inan kira-kira ini ya secara fakultas. Ya saya tidak membuat judul orasi ilmiah ini sumber daya manusia profesional religius. Nah, bagaimana sebenarnya sumber daya manusia profesional religius ini? Ini saya melihat dari sumber-sumber bacaan. Sebelum manusia memegang pucuk pimpinan di planet bumi ini, bangsa jin katanya telah lebih dahulu diamanai tugas pemakmuran bumi agar menjadi sarana yang menunjang pengabdian kepada Tuhan Allah dan berbahagia kehidupan mereka sendiri. Jadi kepemimpinan jin telah lebih dahulu ada dari kepemimpinan manusia. Nah, ilmu-ilmu keislaman jadi literasi sumber. Dalam Al-Quranul Karim surah Az-Zariyat disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali supaya mereka menyembah atau mengabdi. Dalam bahasa Arab liya'budun ini sebenarnya ada hasbunun, asalnya adalah liya'buduni, supaya mereka menyembahku, mengabdi sesuai dengan SOP yang saya berikan. Nah, ini sebenarnya yang dikatakan di dalam ayat itu. Jadi pengabdian atau penghambaan diri itu adalah suatu kesadaran dan daya profesionalisme, tunduk dan patuh kepada pemberi mandat, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalankan standar operasional prosedur dari pemberi mandat itu sendiri agar regulasi berjalan dengan baik dan penuh keseimbangan. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat bangsa jin ini berkelahi, bertumpah darah satu dengan yang lain secara daur dan tasalsul. Hal inilah yang menyebabkan para malaikat mampu memberi respon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan kepada malaikat itu, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu khalifah. Mereka kenapa bisa merespon ataj'alu fiha may yufsidu biha wa yasfiku dima'a? Tuhan, kenapa kau jadikan di situ di muka bumi itu may yufsidu biha? Biasanya man ini yusta'malu lil akil, dipakai itu kata itu bagi yang makhluk-makhluk yang berakal. Sebab malaikat itu telah melihat para jin yang notabene antara jin dengan manusia itu ada persamaan-persamaan, ya. Nah, sehingga malaikat itu mengkonklusikan bahwa manusia yang dijadikan khalifah itu pun seperti itu juga nanti. Nah, bahkan di ayat itu, "Wa nahnu nusabbihu bihamdik." Kami cukup Tuhan. Ya, artinya bangsa malaikat cukup, tidak usah pakai ya manusia itu lagi kan. Nah, lalu Tuhan mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya saya lebih tahu dari apa yang tidak kalian tahu. Hadirin sekalian, jin memiliki sumber daya kekuatan yang dahsyat, mampu menanggung-jawabi permintaan Rasul Allah seperti Nabi Sulaiman ketika ingin melihat dari dekat apa benar apa memang ya dusta laporan dari Hudhud sebagai seekor burung yang bertugas sebagai intelijen ketika itu. Lalu Sulaiman mengumpulkan, ya artinya dewan pakar-pakar kerajaan ketika itu. Lalu dia katakan, "Ya ayyuhal malak ayyukum ya'tini bi'arsiha bi'arsi Bilqis."
qabla ayatuni muslimin. Siapa di antara kalian para tokoh, pembesar-pembesar, kata Sulaiman, yang bisa mendatangkan kerajaan yang diceritakan oleh seekor hut-hut ini? Karena dia menceritakan Sulaiman ada lagi satu kerajaan lagi yang sangat megah, menandingi kerajaan wahai Sulaiman, di mana mereka itu dipimpin oleh seorang wanita yang berwibawa, sangat dipatuhi oleh rakyat-rakyatnya, sehingga rakyatnya nampaknya makmur semuanya dengan baik. Sulaiman tidak tahan mendengarkan itu. Ayuhal malak, siapa di antara kamu, hai pembesar-pembesar saya, yang bisa untuk artinya mendatangkan itu kerajaan atau singgasana itu? Saya tidak tahan lagi sebenarnya. Menurut kira-kira gitu ya. Di saat itu kan kola ifri, dalam Al-Quran itu kan ada kola ifri yang menjawab di situ secara spontan adalah jin. Nah, jin ibrit menjawab, nah, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya Raja Sulaiman, saya mampu mendatangkan singgasana itu sebelum antakuna min maqamik, Anda berdiri, ya dari artinya duduk. Saudara-saudara sekalian, wa inni alaihi kafiyun lakumiyun amin. Saya katanya kuat dan bisa diamanahi tentang itu. Dia menekan, dia menjamin ya kompetensi dirinya sebagai seorang yang mampu untuk mengabulkan permintaan sang raja atau rasul Allah Sulaiman. Saudara-saudara sekalian, ternyata memang kehebatan jin ini ya masih dikalahkan oleh sumber daya manusia. Hanya dia sebenarnya, kalau ibrit ini mampu mendatangkan kerajaan dari Balkis itu, antara dia duduk ke berdiri, maka ada seorang allazi indahu ilmun minal kitab, seseorang ilmuwan, ya kita katakan dia seorang ilmuwan. Dia mengatakan, dia hanya mengatakan anak atika bihi qabla ayyatak dan ilaika tarfuk. Aku akan membawa singgasana itu, singgasana Balkis itu, hai Sulaiman, kepadamu sebelum mata Tuhan berkedip. Nah, satu kedip sudah bisa artinya didatangkannya kerajaan itu. Falamma ra'ahu mustahqiran indahu qala hadza min fadli rabbi yabluwani a'ashkuru am akfur. Maka tatkala Sulaiman melihatnya, memang kerajaan itu di depannya, sebagai penonton yang bisa diobservasi, bisa diidentifikasi. Dari sinilah munculnya ilmu-ilmu telepati itu. Saudara-saudara sekalian, dalam ilmu tasawuf ini disebut dengan ilmu kasafiyah, ilmu penyingkat takdir antara fisik dan metafisik, yang mendasari ilmu mikroskop terwujudnya dengan sarana atau alat. Saudara-saudara sekalian, itulah dia sumber daya manusia ternyata melebihi potensi sumber daya jin. Apalagi kita lihat bahwa manusia Adam itu dicipta oleh Allah dari artinya
bahan-bahan yang punya potensi yang sangat-sangat luar biasa. Tanah itu, ini sesuatu benda yang sangat luar biasa sebenarnya. Kenapa kita katakan luar biasa? Ya, tanah ini mengandung beribu-ribu zat, sehingga kalau ditanam misalnya di sini cabai, di dekatnya tebu, itu sama tumbuh berkembang. Tapi rasanya kalau dicicipi beda, ini pedas, yang ini ya manis. Beribu-ribu potensi zat di situ, yang inilah yang akan sebenarnya ya bahan baku umat manusia. Nah, ini nanti menjadi ya sumber daya yang dimilikinya. Maka tokoh-tokoh kita pun berikan pada saya pemuda katanya 10 akan saya goncang ya bumi ini. Nah, karena memang dia melihat dalam diri umat manusia pemuda itu. Nah, itu akan bisa digerakkan dengan berbagai motivasi dan sugesti. Nah, satu. Kemudian yang kedua kan, kepadanya itu, pada manusia itu diberikan oleh Allah ruh. Kalau kita lihat ya tentang ruh ini memang tidak banyak yang tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Jadi tentang ruh ini, nah ilmu pengetahuan kita manusia ini hanya sedikit terbatas. Ya, kita lihat itu ya dalam Quran surah Al-Isra 85, junto ke Quran surah Al-Hijr 28-29. Nah, jadi kalau kita lihat di sana ketika Tuhan dalam ayat yang lain, inni khaliqun bashar, saya menjadikan ya Adam itu dari manusia itu jadi khalifah, yang itu tadi itu. Di situ Tuhan kemudian faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, nanti setelah saya ratakan sudah siap. Ya, kira-kira bentuk fisiknya itu ada kepalanya, ya kan? Ada telinga, semuanya lah sampai ke kaki itu. Wa nafakhtu, saya tiupkan kepadanya ruhku, kata Allah. Oleh karena itulah sebagian di tasawuf filsafi, ya, nah mereka melihat bahwa manusia itu dengan Tuhan ada sama-sama sebenarnya sifatnya, ada sifat yang sama. Justru karena dia sama, maka sebenarnya bukan hanya takarrub, bukan hanya mendekatkan diri pada Allah yang bisa, tapi manusia bisa menyatu dengan Allah. Contohnya, kalau ada peserta yudisium ini 2 orang yang ya kira-kira CID ya, ataupun ya yang teman akrab lah misalnya, ya mereka ini sebenarnya karena ya sama idenya, bakatnya pun sama, ya kan, mereka tidak hanya berdekat-dekatan, ya, tapi mereka sudah artinya bisa menyatu dalam makna yang baik, ya kan. Nah, artinya, nah mereka pun kalau misalnya ngomong-ngomong bukan hanya 5 menit saja, bisa 1 jam, 2 jam. Macam mana ada orang itu ya? Itu kan memang nomor 12-13 itu kata orang. Nah, karena apa? Ya sudah sama kira-kira. Karena sama, nah laisa bitaqarrubin faqat walakin ittihad baina abdi wal khaliq. Ini dia kan? Itu potensi umat manusia. Apalagi, nah kita lihat, nah dalam potensi ilmu diberikan kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Di sini ada pertanyaan sebenarnya. Nah, Allah mengajari Adam itu al-asma, ini jamak taksir sebenarnya. Nama-nama, bukan hanya ismu, nama-nama. Ada lagi kullaha, penguatnya ini. Ada lagi penguatnya. Nah, jadi pertanyaan, apakah Nabi Adam itu diajari oleh Tuhan di surga itu sampai paniti yang bisa mengikatkan misalnya jilbab wanita-wanita? Enggak. Ya. Nah, tapi dia bisa mencipta, membuat itu, nah, karena memang yang diberikan oleh Allah, sehingga dia the second creator. Manusia menjadi pencipta kedua setelah Tuhan, ya Allah.
Ini potensi sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat bagi kita sekarang ini, lembaga kita ya FTIK ini ya merupakan sarana pengembang profesional itu, ya di sini akan ditumbuh kembangkan daya profesionalisme mahasiswa menjadi artinya ilmuwan ataupun sarjana. Saya mengucapkan selamat hari ini kepada saudara-saudara, nah para yudisium, baik laki-laki baik perempuan. Artinya Anda sudah dia memberikan salah satu mandat, salah satu atribut keilmuan. Anda sudah betul-betul seorang sarjana. Anda betul-betul secara akademik telah menjadi berada dalam komunitas ilmuwan. Namun masih ada namunnya. Apa itu namunnya? Saya melihat begini. Libasukum yukrimukum qabla julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Libas itu pakaian atau bisa penampilan. Penampilan kamu akan memuliakan kamu sebelum kamu duduk, dan ilmu kamu akan memuliakan kamu setelah duduk. Makna dari salah satu kalimat ini cukup panjang. Nah, apa itu libas? Pakaian atau penampilan. Artinya termasuklah ini esos, ini title. Ini atribut keilmuan ini. Orang melihatnya di kampus, wah itu sudah sarjana itu. Nah, Anda belum pun duduk sudah dihormati orang, sudah disegani orang, karena Anda punya atribut-atribut keilmuan. Nah, itu yang lewat mahasiswa. Oh, belum di wisuda dong ya. Ulah kamu siapa? Kalaupun ada yang mau misalnya menyampaikan dulu, ya kan? Udah naik kira-kira apa nih status sosialnya, maka maharnya pun akan semakin naik. Itu tidak bohong itu ya, memang include dalam kehidupan umat manusia. Yukrimukum, makanya tadi dibacakan oleh Qur'an kita, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan itu kan? Nah, memang Allah akan membuat future tense, fil mudhari, akan, sedang. Ya, orang yang memiliki itu kompetensi diri itu dengan keilmuan itu, nah dia akan terangkat, akan terangkat suaranya, sedang terangkat dan akan terus beranjak terus, naik. Nah, siapa itu? Termasuk utul ilma darajat, yang memiliki ilmu pengetahuan tadi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang lewat, bisa kami katakan anak-anak didik kami sekarang, Anda sudah artinya satu derajat, dua derajat, ini sudah artinya sama dengan kami. Anda menjadi artinya telah membawa atribut keilmuan. Maka ini harus Anda isi. Harus Anda isi. Jangan artinya libas hukum ini, penampilan pakaian ini membuat bumerang. Oleh karena itulah dalam kalimat kedua, wa ilmukum, dan ilmu kamu juga akan memuliakan kamu setelah kamu menduduki suatu jabatan. Artinya orang akan mencoba keilmuan Anda. Anda sebagai esos, sebagai seorang sarjana, akan dicoba itu di tengah-tengah kehidupan. Nah, kalau Anda bisa sebenarnya menghadapi itu, orang akan mengakui kesarjanaan Anda. Di sana kita lihat, saya lihat tema di situ, lulusan yang cerdas, berintegritas dan berdaya saing. Saya buka-buka ini di HP ini sebenarnya berintegritas ini. Apa yang katakan oleh Ibu Dekan tadi memang sudah artinya apa ini? Satu sifat
suatu artinya kualitas diri yang bisa memadukan, ya, bisa memadukan antara ilmu pengetahuan itu, ya, dengan artinya karakter Anda. Saya melihat karakter ini banyak sebenarnya. Nah, bukan hanya karakter moral yang jujur, ya, yang artinya bisa dipercaya, tidak. Tapi ada karakter kinerja. Anda sebagai seorang sarjana, kalau diberikan misalnya kerja tuntas, kandas, dan sangat-sangat memang sesuai dengan SOP yang memang diharapkan. Itu namanya karakter kinerja. Nah, ada lagi, karakter apa namanya itu? Literasi. Saya baca-baca, bahwa kita ini soalnya ya memang kurang membaca ini. Mohon maaf. Saya waktu membimbing kadang-kadang ya skripsi, coba lihat dulu apa kepanjangan IBIT, LOKCI, OPCI, tulis, besok bawa, bagian tak di bawahnya. Apalagi dalam masalah apa namanya ini, apa yang disebut dengan rokhawah, mahmus, sofir, di dalam makhorijul huruf dan sifatul huruf. Karena dia yang menyentuh ayat sama saya. Bapak nama ulan lawatu bapak, katanya boleh itu kan? Padahal supaya sebenarnya dia berilmunya. Nah, mana ada dikolkolahkan go? Wail maqdubi alaihim waladdallin. Mana? Ya kan? Kalau sempat begitu membaca seorang esos, nah, tidak terjawab wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Nah, oleh karena itu maka artinya belum tamat pelajaran ini, wahai saudara-saudara yang artinya sedang di yudisium. Nah, artinya salah satu motivasi yang saya berikan pada kamu sesuai dengan pesan Bapak ini satu semalam, ya artinya saya sudah lakukan sebenarnya 3 tahun 4 bulan dapatnya doktor itu pun karena memang COVID-nya nggak bisa dibolehkan di sana. Nah, saya pikir sebenarnya nggak sempat begitu pas 3 tahun dapat kita, karena ya 3 semester yang kuliah, 4 semester ya sudah mulai seminar proposal waktu itu kami. Nah, jadi entah bagaimana itu, ya ada duluan kawan saya. Saya pulang ke sini, memang setiap malam Jumatnya saya berangkat kan, ada mimpi kepada saya. Nah, ini ya, di sini pula lah untungnya rupanya akhlak tasawuf itu kupikir. Nah, mimpi saya itu ada di halakoh, saya lihat saya dengan teman-teman sekuliah saya itu. Jadi orang itu semua pakai baju toga, ya kan? Baju toga. Saya tidak tahu apakah saya pakai baju toga atau tidak, tapi saya ikut di halakoh itu. Nah, jadi sudah siap macam orang tasawuf. Mereka naik ke tingkat 2, ada tangganya, ada mursyidnya, ada pembimbingnya. Jadi setelah mereka berada di tangga tengah, mereka balik ke hadapan saya. Nah, kira-kira, Min, kita bu. Nah, ini, kita bu. Nah, jadi saya bilang, iya, Roma. Jadi itu mimpi saya itu. Saya dapat kurilahnya dalam ilmu tasawuf. Oh, itu merupakan satu sinyal bahwa memang ya saya tertinggal dari mereka. Pas kami waktu itu 10 orang. Satu sebenarnya keluar dari apa itu? Ya, dari dia pergi ke jurusan hadis dan Al-Quran, tanggal 9. Dari 9 ini sudah 4 orang di depan saya. Mereka ini sudah waktu itu proposal. Saya belum ACC proposal. Bahkan mereka sudah ya
ya hasil penelitiannya sudah ada sidang, ya hasil. Saya baru di situ mau berangkat lagi ke Gunung Tua mencari data-data. Oh ini ya. Nah, jadi saya tahu bahwa saya terlambat dari teman itu. Nah, tapi begitu pun suratnya sampai sekarang masih ada lagi yang belum sidang, 2 lagi kawan saya. Nah, artinya untuk saya 3 tahun 4 bulan. Sebenarnya kalau Anda bisa bersungguh-sungguh, ya mungkin di Medan lah ya. Saya tidak tahu kalau misalnya di apa namanya itu yang dijalani oleh Pak Icol itu barangkali berbeda, nah, karena lain tempat, lain pula orangnya, lain apa namanya itu aplikasi dan kenyataan di tempat di lapangan. Nah ini saudara-saudara sekalian, artinya saya ceritakan ini apa ini? Nah, kiranya Anda tidak stop di situ. Anda harus, ya artinya meneruskan ya pendidikan itu, karena memang sudah dirintis oleh Rasul, bahkan diterjemahkan para orang-orang Eropa, long life education, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Nah, tuntutlah, carilah, belajarlah dari buayan sampai ke yang lahat. Tidak ada orang di liang lahat yang belajar, orang sudah meninggal kan? Tapi begitulah Islam menghormati ilmu pengetahuan itu. Saya yakin dan saya harapkan kami saya, ya Pak Ali Amran, insya Allah akan menyusul berangkat, artinya ya untuk melanjutkan S3 ya kan? Nah, demikian juga teman-teman yang lain. Nah, saudara kami insya Allah kita doakan ya beliau ya sebentar lagi akan artinya ya sidang hasil dan promosi artinya doktor nantinya. Artinya apa ini? Agar memberikan artinya sumbangsi kepada fakultas kita ini kan. Sebagaimana katakan oleh Pak Rektor tadi, ya ini akan bisa artinya menjadi salah satu ruh yang mewarnai ya artinya daerah kita ini, bahkan artinya nah kita harapkan dari sini muncul artinya Islam yang bisa memadu dengan ya keilmuan yang modern itu sendiri. Nah, saya pikir saudara sekalian, inilah artinya yang bisa saya sampaikan, sekedar yang motivasi kecil. Semoga mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka kita, utamanya saudara-saudara serta yudisium hari ini bisa artinya berpikir mudah-mudahan kawin terus ilmu ya kita artinya kita citakan. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.